di dirinya. Ada yang butuh dirinya, ada yang berlutut mencintainya, ada pula yang kejam menyiksa dirinya. Ini hidup wanita si kupu-kupu malam. Prostitusi di kawasan Gunung Kemukus tumbuh subur karena dipelintirnya mitos ritual ziarah ke makam Pangeran Samudro. Lalu, bagaimana prostitusi di kawasan itu berjalan? Tim Solo Pos TV sengaja menguak cerita mengenai hal itu dengan mengambil responden. Responden itu adalah salah seorang PSK yang mengaku baru 2 bulan beroperasi di sana. Sebut saja Mawar. Tanpa harus memiliki lahan di sana, Mawar dengan mudah bisa bekerja sebagai penjajah seks, asal dia mau beroperasi, sekaligus tinggal di sebuah kamar kecil berdinding kayu. Ukuran ruang kamar pun cukup membuat pengunjung tak terlalu lancar menghirup udara. Meskipun kamar yang ia tempati begitu tak melindungi privasinya, Mawar tidak menjadikan kondisi itu sebagai sebuah masalah. Dia cukup merasa aman di sana. Tempat ini menjadi tempat tinggal sekaligus sebagai ruang pelayanan untuk pria hidung belang. Hanya menggantungkan kinerja kipas angin kecil, Mawar berharap pelanggannya tak kegerahan. Bagaimana dia datang dan bisa dipersilahkan menggunakan kamar tersebut? Rupanya mudah saja syaratnya. Mawar hanya membayar Rp20.000 kepada pemilik. Uang itu layak sebagai biaya sewa kamar. Untuk kesepakatannya gimana dengan pengelola itu? Ya, kesepakatannya kalau misalkan dapat tamu, bayar kamar sekian gitu. Berarti mereka dapat dari kamarnya? Iya. Berapa itu Mbak? 20. Tapi kalau untuk deal-dealan pengunjung sama Mbak sendiri bervariasi atau variasi. ada standarnya? Variasi. Tergantung tamu. Sebelum di sana, Mawar mendengar kawasan Gunung Kemukus sebagai tempat ziarah, tapi juga dipakai sebagai tempat berselingkuh. Namun hingga kini, Mawar belum yakin mujarab atau tidak ritual itu. Seperti karaoke, terus tempat nginep lah untuk berhubungan layaknya suami istri. Itu memang udah tahu dari awal? Belum tahu. Nah, terus tahunya gimana? Tahunya kesini. Aku datang sini. Mawar merupakan satu di antara banyaknya PSK di sana yang memiliki alasan terjun ke dunia hitam. Kebutuhan ekonomi yang disebutnya sebagai alasan yang begitu mendesak. Setelah menjadi janda, Mawar pesimistis bisa menghidupi ketiga anaknya dengan upah pekerjaan sebagai buruh pabrik dan sebagainya. Dengan menjadi pelayan nafsu, Mawar mampu mendapat uang jutaan rupiah. Untuk solusinya kerja atau gimana gitu? Kurang, Mas. Tetap kurang ya? Emang untuk anak ketiga ya? Sehari-hari kalau diestimasi rata-rata kebutuhan itu berapa duit? Kalau maksimal ya mungkin nyampe 100 Mas sehari. Sehari 100 ya untuk biaya sekolah, makan ya. Ada yang udah sekolah kan? Sekolah juga Mas. Dan lalu dengan di sini apakah kebutuhan sehari 100.000 itu bisa tercover? Insya Allah bisa. Selama 2 bulan ini bisa.
Menafkahi 3 anak dengan pekerjaan tersebut, Mawar harus pintar menjaga rahasia. Dia tak mau anak-anaknya hidup dari uang upah para hidung belang. Meski prostitusi di Gunung Kemukus begitu nyata, namun hingga kini belum ada langkah nyata untuk menangani permasalahan sosial ini. Akhirnya, mitos ritual seks berkembang liar dan prostitusi tumbuh subur tanpa kendali. Ada yang benci dirinya, ada yang butuh dirinya, ada yang berlutut mencintainya, ada pula yang